Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf dan berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddat iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu terakhir kita membicarakan tentang wakaf, dan alhamdulillah sudah selesai tentang wakaf. InsyaAllah untuk minggu ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu sebuah akad yang dianjurkan, yang dibolehkan dalam Islam, yang bernama al-wadi'ah. Al-wadi'ah ini sering kita dengar mungkin di perbankan syariah juga banyak wadi'ah, akad wadi'ah. Akad kalau di perbankan syariah biasanya akadnya wadi'ah, atau satu lagi akadnya mudharabah. Jadi wadi'ah, walaupun nanti yang kita pelajari ini ada sedikit perbedaan dengan yang disebutkan di perbankan syariah. Karena perbankan syariah, dari yang pengetahuan saya, mereka menyebutkan akad wadi'ah, tapi hakikatnya akad qarad, akad utang piutang. Karena yang namanya wadi'ah yang pada dasarnya sekedar barang titipan, menitip barang ke orang lain tanpa dikotak-katik sama dia cuma nyimpen barang. Sedangkan di bank tidak, kita naruh uang dan kemudian uang itu dipakai sama mereka. Itu sebenarnya hakikatnya bukan wadi'ah, tapi kita ngasih utang ke bank. Mungkin pihak bank nggak mau dinamakan utang, mereka nggak mau namakan ini bank utang sama masyarakat, sama nasabah. Tapi pada hakikatnya yang terjadi adalah akad utang piutang. Kita ngasih utang ke bank, kecuali akad mudharabah. Kalau akad mudharabah lain. Akad mudharabah memang akad bagi untung. Tapi ini kalau akad wadi'ah yang pada dasarnya yang akan kita bicarakan insyaallah di beberapa hari ini. Al-wadi'ah dalam istilah disebutkan untuk 3 arti. Wadi'ah dia memiliki 3 makna kalimat wadi'ah. Yang pertama, wadi'ah kadang-kadang diucapkan bermakna benda yang dititip. Benda ini hadhi wadi'ah, ini adalah benda titipan. Kadang-kadang diucapkan kata-kata wadi'ah bermakna benda, yaitu al-asy' al-mawdu' ataupun muda', wa huwa al-'ain allati tuda' inda syakhsin liyahfazha. Jadi yang pertama muda' atau benda yang dititip, artinya ain, benda yang diletakkan sama orang lain, liyahfazha, untuk dijaga. Kita titip barang. Itu wadi'ah. Kadang-kadang diucap kata-kata wadi'ah bermakna ini, bermakna benda yang dititipkan. Jadi benda yang diletakkan sama orang lain untuk dijaga. Pada hakikatnya wadi'ah seperti itu. Kemudian ada juga kalau kata-kata kadang-kadang kata wadi'ah diucapkan bermakna pekerjaan seseorang menitip. Lagi ngapain? Oh, saya lagi melakukan wadi'ah, artinya saya melakukan titipan. Jadi pekerjaan seseorang yang melakukan titipan namanya wadi'ah kadang-kadang. Ada yang terakhir akad. Yang terakhir akad, itulah akad titip menitip, akad titipan. Kita ketika menitip sama orang, ini barang saya titip ke kamu ya, akhirnya dia terima, ya saya terima. Itu akad, itu dinamakan wadi'ah. Jadi kadang-kadang kalimat kata wadi'ah bermakna benda titipan, kadang-kadang juga bermakna akad. Tapi yang akan kita bicarakan adalah
Wadi'ah yang kita maksud di sini wadi'ah yang bermakna akad. Wadi'ah akad seseorang yang punya barang dengan orang yang ingin menjaga. Nah, jadi itulah wadi'ah. Jadi wadi'ah yang pada dasarnya itulah yang tadi kita baca tadi, sebuah akad antara si yang punya barang dengan seseorang yang lain yang dititipkan, penerima titipan, tujuannya untuk dijaga. Itu dalam Islam. Dalam fikih Islam nanti iyadnya juga iyad amanah. Kita titip barang, kita punya kitab misalkan, daripada kita ataupun kita punya buku atau punya HP, kita titip ke orang ini, saya titip kamu. Ya, saya terima. Artinya dia bertugas apa? Cuma menjaga barang. Barang itu tetap milik si yang punya. Nah, beda halnya yang terjadi di kalau kita lihat yang terjadi di perbankan tidak. Yang terjadi di perbankan sekarang, walaupun mereka menyebutkan akad wadi'ah, tapi pada hakikatnya bukan wadi'ah. Pada hakikatnya seperti yang pernah saya baca juga termasuk di Bank Mesir, di kanun Mesir, jadi undang-undang perundangan perbankan Mesir. Mungkin bank syariah kebanyakan bersumber dari sana, di negara Islam termasuk Mesir misalnya. Mereka sebenarnya walaupun menyebutkan akad, yang disebutkan tertulis akad wadi'ah, tapi pada hakikatnya akad qarad. Yang terjadi bukan wadi'ah. Walaupun yang disebutkan wadi'ah, tapi yang terjadi pada hakikatnya adalah akad utang piutang. Yang apa yang membedakan akad wadi'ah dengan utang piutang? Kalau utang piutang kita kasih benda ke orang lain dan dia berhak memakai, dia memakai itu benda, berhak. Misalkan kita kasih uang, kalau sekedar wadi'ah itu cuma dia ambil uang disimpan sama dia. Sedangkan kalau utang piutang kita kasih uang ke dia, jadi milik dia itu uang. Dan dia berhak memakai itu. Dia pakai untuk bisnis. Itu utang. Tapi kalau wadi'ah, itu benda kita titip ke orang tetap milik kita. Seperti kita titip HP ke orang. Ini Pak, mohon maaf, HP saya titip. Itu wadi'ah. Milik tetap milik kita. Dia itu tidak berhak mengambil HP kita dijual sama dia. Enggak. Kecuali atas izin kita. Kita bilang ke dia, tolong jualin. Silahkan. Tapi akad, sedangkan akad utang piutang, kita kasih uang ke orang, kemudian dia berhak mengambil itu uang dan dibisniskan sama dia. Itu utang piutang. Marhaban. Itu namanya mudharabah, itu lain lagi. Ini akad wadi'ah. Kan di bank perbankan syariah itu ada dua, yang setahu saya akadnya. Ada yang wadi'ah, ada satu lagi mudharabah. Kalau yang mudharabah kayak deposito, baru kadang-kadang mudharabah. Jadi ntar bagi hasil. Itu lain. Kalau mudharabah, misalkan yang bagi hasil itu lain. Ini yang enggak, yang wadi'ah. Ya, kalau misalkan kita ke bank perbankan syariah, itu ntar ditawarkan, Bapak mau pakai akad wadi'ah atau akad mudharabah. Kalau akad wadi'ah biasanya gratis, enggak ada biaya bulanan, enggak ada biaya admin tiap bulan, gratis. Dan enggak ada jangka waktu juga. Enggak, ini yang wadi'ah. Ini yang wadi'ah. Akadnya akad wadi'ah. Yang kalau di perbankan yang membedakan wadi'ah sama mudharabah. Kalau wadi'ah yang pertama kelebihannya enggak ada biaya admin. Kemudian dia si yang punya uang, si nasabah boleh narik kapan saja. Itu yang pertama. Cuman dia tidak dapat keuntungan. Bank tidak memberikan keuntungan buat dia, kecuali kadang-kadang kalau banknya lagi senang, lagi banyak untung, tapi kebanyakannya tidak. Ada satu lagi, itu yang wadi'ah. Wadi'ah enggak ada bagi hasil. Wadi'ah kita titip kita nabung, kita sebagai nasabah nabung uang, sudah uang itu enggak bertambah wadi'ah. Kecuali kata pihak bank, kecuali kalau bank artinya tidak mensyaratkan bagi hasil. Dia cuman kalau ada keuntungan besar bisa jadi, kalau senang dia lagi mimpi bagus, kadang-kadang kasih. Tapi kalau satu lagi akad namanya mudharabah. Ini akad yang kedua dalam perbankan. Kalau akad mudharabah akad mudharabah yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu akad seseorang memberikan hartanya ke orang lain untuk dibisniskan. Ini dalam hal ini
Si yang punya uang itulah nasabah. Nak taruh uang di bank untuk dibisniskan sama pihak bank. Kemudian nanti hasilnya bagi tergantung nisbah yang ditentukan. Nah, itu yang deposito biasanya itu mudharabah. Ataupun yang akad yang mudharabah biasa. Itu dalam bank syariah juga ada akad mudharabah yang bukan deposito. Cuman kekurangannya ada admin tiap bulan. Nah, admin tiap bulan. Kalau mudharabah biasanya enggak ada biaya admin ya, enggak ada, wallahu alam entah ada atau tidak. Saya soalnya enggak pernah deposito. Terutama di bank syariah. Setahu saya kayaknya enggak ada biaya admin, cuman mereka uang kita ditahan dengan jangka waktu tertentu, enggak boleh kita tarik. Jadi yang menjadi masalah bukan mudharabah. Kalau mudharabah ini yang ada bagi hasil lain sudah, itu sudah aman. Yang jadi permasalahan yang sampai sekarang saya belum menemukan jawaban itu wadi'ah. Wadi'ah di perbankan syariah mereka menyebutkan akad wadi'ah. Sedangkan yang dilakukan itu uang, diambil uang kita kemudian dipakai sama dia, dikelola sama dia. Seharusnya dalam fikih Islam empat madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semuanya sepakat bahwa wadi'ah itu sekedar titipan, sekedar nitip ke orang lain untuk dijaga, bukan untuk dibisniskan. Cuman kemudian saya cari-cari jawaban di buku di kitab-kitab yang kontemporer lah, kitab-kitab fikih yang baru-baru. Disebutkan dalam kanun Mesir, undang-undang perbankan di Mesir. Mereka yang menjalankan bank syariah, mungkin bank syariah di Indonesia cuma niru di sana di Mesir, negara-negara Arab. Itu yang walaupun mereka menyebutkan yang tertulis wadi'ah, tapi pada hakikatnya yang terjadi adalah akad utang piutang. Mana? Jadi akad utang piutang. Artinya itu uang kita titip ke bank, pada hakikatnya itu bank sedang utang sama kita. Cuma mereka bank enggak mau menyebutin utang, malu dia. Makanya diganti nama jadi akad wadi'ah. Akad wadi'ah dengan ya' dhamanah. Wadi'ah ya' dhamanah. Padahal seluruh mazhab yang empat menyebutkan bahawa wadi'ah ya'-nya amanah. Perbedaan ya' dhamanah, ya' amanah. Kalau yad amanah kita titip barang ke orang lain. Misalkan saya titip HP ke Pak Effendi, Pak ini mohon maaf saya pengen titip HP. Kemudian Pak Effendi ngejaga sebaik mungkin, tapi walaupun tiba-tiba rumahnya kebakar, misalkan naudzubillah min dzalik, HP-nya sudah ludes sudah. Wajib bayar Pak Effendi? Enggak wajib. Enggak wajib bayar. Karena bukan ceroboh, enggak ada kecerobohan. Beliau sudah menjaga sebaik mungkin, tapi tiba-tiba hilang juga. Sudah enggak wajib bayar. Itu yad amanah. Kalau ya dhamanah walaupun tidak ceroboh wajib bayar. Wajib bayar. Misalkan pihak perbankan itu uang kita misalkan hilang, wajib bayar dia. Itu kalau yang wajib bayar utang piutang. Pada hakikatnya enggak ada. Kalau ya dhamanah artinya ya wajib bayar baik ceroboh atau tidak. Itu pada hakikatnya adalah akad utang piutang. Cuma pihak perbankan wallahu alam kenapa enggak berani menyebutkan saya ngutang sama nasabah. Tapi yang terjadi pada hakikatnya utang piutang. Karena kalau wadi'ah, pihak perbankan tidak berhak mengambil itu uang memakai semua dia. Karena itu yang namanya wadi'ah cuman akad titipan. Kita titip ke orang untuk dijaga. Nah itu wadi'ah. Kalau yang terjadi tidak, kita enggak nitip untuk dijaga sama bank, bukan. Kita taruh di bank untuk dipakai sama mereka. Untuk dipakai sama mereka. Allahu alam. Sampai sekarang enggak tahu, saya belum menemukan jawabannya kenapa mereka menyebutkan nama dengan nama wadi'ah. Padahal yang terjadi bukan wadi'ah, yang terjadi utang piutang. Allahu alam. Apakah perbankan malu menyebutkan mereka ngutang sama nasabah? Allahu alam. Jadi inilah akad wadi'ah wal wadi'atu syar'an. Sedangkan wadi'ah dalam syariat Islam artinya tawkilun fi hifzi mamlukin atau muhtaramin ala wajhil makhsus. Inilah definisi dari wadi'ah, yaitu mewakilkan seseorang yang lain dalam menjaga benda yang kita miliki. Kita punya uang, titip ke orang, itu titipan. Itu yang arti wadi'ah dalam fikih Islam. Artinya dalam Islam akad wadi'ah cuman akad yang berfungsi untuk menitip barang untuk dijaga.
dijaga, sekedar ambil uang jaga sudah. Tapi di perbankan tidak, yang terjadi dia ambil uang kita dipakai semua itu. Itu bukan akad utang piutang. Pada hakikatnya akad seolah-olah kita minjemin uang ke bank, kemudian mereka pakai. Kalau akad pinjam ataupun akad utang piutang boleh. Misalkan saya hutang sama Pak Effendi 10 juta, udah setelah dikasih saya boleh pakai uang itu jadi milik saya. Cuma nanti wajib bayar. Wajib bayar. Kalau akad utang piutang, kalau akad titipan, Pak Effendi ngasih uang ke saya akad titip. Ini Ustaz saya titip ya uangnya. Boleh saya ambil uang itu saya pakai. Saya enggak boleh. Uang ini titip. Misalkan HP Pak Effendi dititip ke saya, boleh saya main-main. Yang main-main kotak-katik saya jual apa ya, enggak boleh. Karena ini fungsi wadi'ah cuman untuk menjaga benda. Jadi mewakilkan orang lain untuk menjaga sebuah benda. Dengan ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus, yaitu dengan syarat-syarat. Adapun sabata masyru'iyatuha, adapun ketetapan bahawa wadi'ah ini disyariatkan. Dan Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang wadi'ah, tentang syariatnya wadi'ah, termasuk hadis juga ada sebagian hadis yang menyebutkan tentang disyariatkan wadi'ah. Adapun dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini ayat, dan membantulah kalian dalam kebaikan, termasuk kebaikan yaitu membantu orang lain ketika dititipkan barangnya. Misalkan dia mau pulang ke tempat yang mau pulang kampungnya, kemudian ada benda yang berharga enggak mungkin dibawa pulang, dititip sama tetangganya. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam tarikh, dalam riwayat bahawa ketika Rasul hendak hijrah ke Madinah, saat itu Rasul mewakilkan Sayyidina Ali, menyuruh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali enggak hijrah bareng sama Rasul, hari belakangan. Rasul yang akhirnya Sayyidina Ali malam itu tidur di tempat tidur Rasulullah, supaya orang kafir ketika mengintip, oh Rasul masih ada. Karena di malam itu orang kafir ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengelabui mereka, Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali tidur di tempat beliau. Rasul keluar, enggak ada yang tahu Sayyidina Ali. Akhirnya orang kafir masih santai aja, masih ada. Ntar pas dia keluar kita bunuh. Padahal itu bukan Rasulullah. Jadi yang perlu saya sampaikan bahawa Rasulullah saat itu mewakilkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan seluruh benda-benda titipan orang kafir. Jadi kafir Quraisy itu walaupun mereka menganggap Rasulullah sebagai musuh, tapi apabila ada benda yang berharga, maka mereka tidak ada satupun yang dipercaya kecuali Rasulullah. Padahal Rasulullah dituduh sihir, dituduh pembohong, dituduh apapun Rasulullah. Tapi giliran ada benda berharga yang mereka enggak mungkin nitip kecuali yang dipercaya Rasulullah. Itulah otak orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, giliran memang di depan mereka, Rasulullah ini pembohong, Rasulullah ini sihir, Rasulullah. Tapi giliran ada benda berharga yang bagi mereka sangat berharga, maka tidak ada satupun manusia yang sangat mereka percaya dalam hal menjaga harta mereka kecuali Rasulullah. Makanya ya kalau izin silakan. Nah, pakai aja silakan. Ya, pakai kalau izin kalau izin. Jadi kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul saat itu mewakilkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan semua ketika beliau hijrah, mewakilkan Sayyidina Ali, ini benda ini tolong kembalikan ke si fulan, benda ini ke si fulan, benda ini milik si fulan, benda ini milik si fulan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kafir itu walaupun benci ke Rasulullah, menganggap Rasulullah sihir, pembohong, tapi giliran ada benda berharga, mereka tidak ada satupun manusia yang paling mereka percayai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali ke sini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah memerintahkan kita muslimin untuk saling membantu dalam kebaikan,
termasuk membantu manusia yang lain dengan menerima titipannya. Dia menitip benda, misalkan dia musafir, dia menitip benda, kita ambil, kita jaga yang baik. Nah, itu bagian dari membantu, muslim yang lain. Kemudian sedang ada pun dalam sunnah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wallahu ta'ala fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu senantiasa dalam menolong seorang hamba selama hamba itu dalam menolong hamba yang lain. Selama seseorang hamba dalam menolong hamba yang lain, manusia yang lain, maka saat itulah Allah senantiasa dalam memberi pertolongan itu orang. Walaupun kalau kata Pak Effendi enggak sekarang. Walaupun kalau kita sekarang bantu orang, bagus juga ini. Jadi itu bagian nasihat buat saya juga. Artinya jangan mengharap ketika ngebantu orang, jangan mengharap bahwa balasan dari dia. Ya, gitu Pak ya. Jangan mengharap balasan dari dia. Berharap ya, bantu orang lain, mengharap pahala dari Allah. Nanti yakinilah bahwa ketika kita dalam kesempitan, pasti Allah memberikan manusia yang lain yang bakal membantu. Subhanallah, dan itu terjadi, dan itu banyak dialami. Mungkin dari Bapak semua sudah pernah mengalami. Kita bantu si A, tapi si A ini enggak pernah membalas. Bisa jadi dia hari ini kita bantu, besok jadi musuh kita, mencaci kita. Yakinilah bahwa ketika suatu saat, ketika kita ada dalam keadaan kesempitan, pasti Allah menurunkan manusia yang lain yang juga bakal memberi bantuan untuk kita. Artinya apa? Wallahu fi aunil abdi, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu dari hawa nafsu. Yang dilakukan Rasulullah tidak lain melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah, "Wallahu fi aunil abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa dalam menolong seorang hamba selama hamba itu dalam menolong kawannya, saudaranya yang muslim. yang lebih dari itu, subhanallah, membantu muslim yang lain. Man kasyafa man muslimin qurbatan min qurabid dunya, kasyafallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ini yang paling sangat berfungsi, yang sangat kita harapkan dari ketika membantu manusia yang lain. Siapa saja yang memberi jalan keluar, membuka, kasyafatnya membuka. Siapa saja yang membebaskan ataupun membuka untuk seorang muslim sebuah kesempitan dari kesempitan dunia. Dia dalam kesusahan, dia dalam keadaan misalkan keluarganya hancur, anaknya musibah, ataupun dia terjerat utang. Subhanallah, ini semua bagian dari kesempitan dunia. Terus ada orang yang membantu seseorang muslim yang lain untuk dalam hal kesempitan dunia, kasyafallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan membuka untuknya kesempitannya di hari kiamat. Subhanallah. Itu kesempitan yang paling kita takutkan, kesempitan di hari kiamat. InsyaAllah akan dibuka oleh Allah selama kita membuka jalan keluar bagi kesempitan muslim yang lain. Ini juga bagian dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bagian dari hadis yang menunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang syariatnya wadi'ah. Malahan yang pernah saya sebutkan tadi, yang saya kisah yang saya bacakan tadi, yang saya sebutkan bahwa Rasul mewasiatkan memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan orang kafir-kafir Quraisy itu hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad, Ahmad, dan termasuk juga Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat indahu wada'a li ahli Makkah. Yang tadi kita sebutkan, Rasulullah itu banyak menerima titipan ahli Makkah. Ahli Makkah, kafir-kafir Quraisy, ahli Makkah itu. Falamma arada al-hijrah, Sayyidina Ali Sayyidina Rasulullah ketika berkeinginan untuk hijrah, auda'aha 'inda Ummu Aiman.
beliau saat itu menitipkan Sayyidina Ummu Aimah, Sayyidatuna Ummu Aimah. Beliau titipkan ke ke Ummu Aimah. Yang fungsinya wa amara Aliyan an yaruddaha ila ashabiha. Kemudian beliau Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengambil itu barang-barang titipan untuk dikembalikan ke yang punyanya masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa wadi'ah itu titipan dalam Islam. Menerima titipan malahan hukumnya sunnah. Menerima titipan so itu kita dianggap membantu manusia yang lain. Enggak ada jangka waktu. Kita enggak mau lagi boleh kembalikan. Sudah, kita simpan aja. Simpan. Ntar kalau misalkan kita tulis wasiat. Makanya itu yang seperti misalkan kita punya titipan, tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Ini saya punya titipan si fulan, ini wasiat saya kalau saya meninggal, saya wasiatkan ke anak saya atau siapa saja yang membaca surat ini bahwa saya menerima titipan dari si fulan, si fulan, si fulan. Nah, ini uang-uang ini titipan di mereka, tolong kembalikan. Nah, jadi wasiat itu perlu tulis wasiat. La ilaha illallah. Kemudian ijma semua muslimin tentang kebolehan titipan wadi'ah tadi. La ilaha illallah. Adapun hukum titipan, al aslu fi hukm al wadi'ah annaha mandubatun liman qadara ala hifdhiha wa adaiha. Nah, pada dasarnya wadi'ah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu untuk menjaga dan mampu untuk menunaikan, untuk mengembalikan. Kalau kita tak mampu, kita yakin, ragu, entah kalau saya dititipkan sama saya habis. Itu jangan ambil sudah. Nah, kalau kita yakin kita bakal amanah, sanggup menjaga sebaik mungkin, tidak akan kita selewengkan. Silahkan ambil, sunnah. Sunnah. Misalkan Pak Effendi jadi bendahara, sunnah Pak, dapat pahala insyaAllah. Karena menjaga uang itu enggak mudah. Pekerjaan paling sulit adalah pekerjaan menjaga amanah. La ilaha illallah. Jadi seseorang yang mampu, dia merasa dirinya mampu untuk menjaga dan mampu untuk mengembalikannya. Nah, ketika si itu minta dia mampu mengembalikannya, sunnah. Fayustahabbu lahu an yaqbalaha. Untuknya disunnahkan untuk menerima wadiah. Jika ada orang nitipin wadiah, nitipin titipan buat kita, ini tolong jaga. Ini saya punya emas 10 gram, saya minta tolong dijaga, saya pengen berangkat misalkan. Ya sudah, pegang. Kalau kita yakin kita bakal amanah, kita yakin tentang keimanan sendiri, saya enggak bakal saya ambil ini uang. Sudah, sunnah kita ambil untuk kita jaga. Sunnah. Lianna fiha aunan li akhi, karena itu bagian dari menolong sama mukmin. Karena seseorang ketika menitipkan sesuatu kepada kita pasti ada tujuan. Pasti bisa jadi dia barang itu terlalu besar, atau barang itu dia takut kalau dia bawa bakal hilang, atau kalau dia bawa barang itu takut dicuri atau bagaimana, takut dirampok, akhirnya dititip sama kita. Nah, jadi berarti saat itu kita sedang menolong sesama mukmin, sama mukmin. Tapi syarat seperti tadi, sunnah tadi apa? Karena ketika seseorang itu mampu dan yakin terhadap keamanahannya. Tapi kalau ragu, orang pilih kita ini nggak jelas ini. Kalau saya ambil terhabis uang orang, oh jangan ambil. Suruh titip sama orang lain. Nah. Boleh menerima titipan itu kalau dikasih duit boleh nggak? Boleh, dan boleh dia minta uang. Misalkan kayak jasa titip aja. Oh saya nggak mau menerima titipan kecuali dapat fee. Ya salah, boleh. Jadi satu sisi dia fee atas ujrah, satu sisi dia wadiah. Jadi boleh saya nerima barang, saya membuka jasa penitipan, saya punya gudang besar, semua barang titip silahkan titip, saya bakal jaga sebaik mungkin. Tapi syarat, per kilo bayar 1.000. boleh. Kita punya gudang penitipan, boleh. Jasa penitipan, boleh.
Nggak harus ketika titipan harus seperti ketika ambil, nggak boleh ngambil uang kan? Silahkan. Marhaba. Kurang paham, Mbak. Iya. Ya. Telepon itu orang sampaikan ini motor saya nggak mau megang lagi. Artinya saya nggak mau tanggung jawab lagi. Kalau misalkan dari awal dia nggak mau, jangan terima dari awal. Saya nggak mau. Jadi kalau makanya yang seperti ini misalkan di titik udah situ aja. Kalau dia yakin ini orang nggak jelas, orang ini juga nggak jelas, sudah dari awal nggak usah terima. Oh saya nggak mau terima. Nah kalau nggak mau terima apa? Iya, iya benar. Itu solusinya seperti itu, Pak. Solusinya kalau misalkan itu yang punya bengkel dari awal ragu, dari awal jangan terima. Oh saya nggak mau terima, saya nggak mau terima titipan. Kalau ambil ya ambil, kalau enggak ya sudah, kalau hilang nggak, bukan tanggungan saya. Atau kalau misalkan dia sudah menerima dan sudah berapa bulan ini orang nggak diambil, cari itu orang, telepon kasih tahu. Ini ambil motor. Kalau nggak mau ambil, saya nggak bertanggung jawab lagi. Boleh, boleh. Tapi kasih tahu ke dia. Iya, boleh. Itu seperti laundry. Laundry kan ada di bonnya itu. Kami tidak bertanggung jawab kalau tidak ambil selama 15 hari. Iya. Iya benar. Nah, kalau dikasih tahu boleh, kasih tahu dulu. Ini kalau nggak diambil 2 hari, saya nggak tanggung jawab lagi. Ya sudah, selesai 2 hari biarin. Jadi hukum dasar pada wadiah tadi menerima titipan sunnah bagi orang yang mampu untuk menjaga dan mampu untuk mengembalikan. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang betul. Oke.